itu bukan Yesus toh? Ya memang Bapa itu Ya, bukan berarti Yesus. kepada Tuhan yang lain selain dirinya. Berarti itu Betul? bidat. Bidat itu Bang. Iya, kan mereka jawab Yesus itu adalah Bapa Kan tadi sendiri. bilang kalau Yesus itu kan berdoa kepada Bapa toh, betul? Kamu bilang Yesus berdoa kepada Bapa, betul kan, Broli? Broli, percaya kalau Yesus berdoanya kepada Bapa. Ya, Nah, saya Bapa kasih itu kan pemahaman bukan Tuhan kalian semuanya Yesus. ya. Saya kasih pemahaman. Karena Artinya seperti Bapa itu Tuhan yang lain toh? Bukan sabar, Yesus jam. Tuhan, Bapa itu Tuhan. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Betul. Bentar. Pemahamanmu seperti itu kan? Sebentar Maksudnya? Kak Cem-Cem. Sebentar, itu ayat yang dibawa itu di mana tadi? Itu di Lukas ya? Jam. Di mana tadi itu? Bentar Bang Li. Bang Li kan tadi udah. Matius 26 ayat 39. Di mana? Matius 26 ayat 39. Oh iya, Bang Hanso itu yang bisa jawab. Silakan Bang Hanso. Bang Hanso monitor. Iklan satu ayat di Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Lanjut Bang Hanso. Bang Hanso Gimana? monitor. Bro Grace, gimana? Yesus bukan Bapa, artinya Yesus berdoa kepada Bapa yang adalah Kepada Tuhan Bapa. yang lain. Nah, saya tanya, Yesus menurut Superlim ini Bapa itu Yesus sendiri. Kan pertanyaan tadi Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Itu Kalau bukan Anda aku yang mengatakan seperti itu, Bang. Makanya Iya, saya kalau Anda tidak terima itu, berarti dia berdoa kepada Bapa. Bapa ini adalah Tuhan yang lain. Bapak setuju enggak kalau Yesus itu Bapa sendiri? Saya setuju. 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 Berarti sama. Kalian oneness semua. Iya, jadi Anda, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa ini adalah Allah yang lain ya. Allah yang lain dari mana? Datanya dari mana? Selain Tuhan Yesus. Saya minta datanya dari mana? Ini kan merujuk kepada Bapa. Data Matius Bapa 1, 2, 3. Allah lain dari mana? Yesus ini kan Tuhan. Yesus ini kan Tuhan. Dia berdoa kepada Bapa. Bapa ini Tuhan yang lain selain dirinya, toh? Tuhan dari mana? Coba kasih data. Bapa ini bukan dia kan Tuhan. berdoa kepada Bapa. Bapa ini Tuhan enggak? Itu hakikat. Hakikat mereka adalah Tuhan. Bapa ini Tuhan tidak? 1 Korintus 8 ayat 6. Baca situ. Bapa ini Tuhan atau tidak? Bisa jawab itu enggak? Makanya itu penjelasan 1 Korintus 8 enggak? ayat 6. Di situ ada jawaban. Saya pakai data. Jawaban saya pakai data. Bapa ini menurut yang Anda baca, Bapa ini Tuhan tidak? Ini jawaban 1 Korintus 8 Iya, ayat 6. apa jawabannya? Itu 1 Menurut Korintus yang 8 Anda baca baca. itu. Menurut yang Anda baca itu apa jawabannya? Seperti itu karena pemaparannya kamu itu terlalu sangat keliru. Yang menurut yang Grace baca di 1 Korintus 8 ayat 6, Bapa ini Tuhan atau bukan? Ayat 6 ya. Tuhan atau Mana bukan? ini? Sebentar. Bagaimana kamu? Namun, ya saya baca. Namun udah bagi dibaca, kita, udah dihafal itu. makanya saya jawab. Bapa Ini di situ jawaban Tuhan saya. atau Itu bukan? jelas. Iya, setelah Anda baca, Bapa ini Tuhan atau bukan? Lalu di ayat itu Bapak seperti apa di situ? Jawab aja. Bapa Ya Allah, menurut Bapa Anda itu setelah adalah dibaca, Bapa ini Tuhan atau bukan? Makanya dengarkan. Udah Bapak. Bang Graceman, bentar ya. Susah diskusinya begini. Itu Bang Graceman bukan berarti ada dua pribadi. Jadi jangan lupa Tuhan Yesus itu juga dia dipanggil guru sama murid-muridnya. Jadi di situ ada teladan yang diajarkan. Jadi cawan itu kan melambangkan penderitaan, ya kan? Jadi di situ Tuhan Yesus itu lagi mengajarkan kepada murid-muridnya. Di situ tidak berbicara tentang ada dua pribadi di situ. Dia lagi mengajarkan kepada murid-muridnya di situ. Ada teladan di situ agar supaya kalau murid-muridnya itu
mengalami masa-masa seperti yang dia alami pada waktu itu, ya harus berserah kepada Bapa seperti itu, kepada Tuhan. Ada teladan di situ, dia mengajarkan kepada murid-muridnya gitu. Sebenarnya Bu, saya nggak minta asumsi. Saya mau minta dari kalian. Seperti apa pemahaman kalian Tritunggal? Tritunggal menurut kami sesat karena tidak alkitabiah, itu kan doktrin dari manusia gitu. Kok Oke ketawa? lah, Ya nggak udah apa-apa. kita buktikan kalau Yesus itu bukan Bapa gimana? Anda mau Oke, buktikan Yesus makanya bukan saya minta Bapa, 1 kami di Korintus sini membuktikan 8 Yesus itu ayat adalah 6. Bapa. Makanya saya minta 1 Korintus 8 ayat 6. Jelas di situ. Siapa Bapa di situ dan siapa Yesus di situ. Coba dibaca, itu kan disuruh baca sama Oke. Pak Superlim. Ya kan dia bilang tadi udah dibaca, udah dibaca. Makanya saya bilang saya jawab. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Halo, bagaimana? Allah itu cuma Ya. satu. Tuhan juga cuma satu. Jadi apa jawabannya? Sekarang, Ntar dulu, apa jawabannya? Setelah Anda baca ayat itu, pertanyaannya, Bapa itu Tuhan atau bukan? Lalu Bapa yang saya baca itu apa tadi? Itu Bapa itu Allah. Iya, jawab dong. Setelah Anda Nih, baca, begini, Bapak Li aja. Bapa itu Li, Tuhan atau bukan? gini aja, saya pertanyaan udah seorang gembala Sebentar kok dulu, aneh. Li. Sebentar Bang Li dulu. aja, Kenapa Bang Li Anda aja. takut, Li? Kamu Kenapa jebak Anda Enggak orang. apa-apa. takut orang Li aja tergoncang? yang menggantikan saya. Grace Bang Li nggak aja. mampu ya? Nggak mampu ya, Grace? Bukan soal enggak mampu. Sudah Iya, saya jawab. jawab pakai data. Jawab Saya sudah jawab pertanyaannya. pakai data. Bapa di ayat situ, itu Tuhan atau bukan? yang disebut Tuhan di situ adalah Yesus. Yang Bapa Ya, itu adalah Allah. pertanyaannya Bapa. Bapa ini Tuhan atau bukan? Li, kamu aja yang nangani orang Nggak ini. mampu jawab ya? Inilah Oke, goncang jadi begini. semua kalau Dengerin gembala supaya kamu nggak cuman ngambil-ngambil Grace nggak persembahan, mampu jawab, ngajarin dioper ke sesat. orang. Nggak, diam. Ah, Jadi begini, nggak teman-teman. mampu ya? Oke, turun lagi, Diam. Grace. Jadi begini, Brother James tadi sudah memberikan pemaparan panjang lebar dan Jadi terlalu Roma banyak. 10 ayat Diam 12, dulu. Allah Bentar, itu, Bang Li, dari Ntar tadi dulu, kan Li. Bang Li udah Jadi dikasih kesempatan. Roma 10 ayat 12, Allah itu, Bapa itu, Bapa yang satu itu, Allah yang satu itu adalah Tuhan bagi semua orang. Makanya tidak ada yang bisa jawab toh ayat tadi, Bapa itu Tuhan atau bukan. Roma 10 sudah menjawab itu. Bapa yang satu itu adalah Tuhan bagi semua orang. Paham? Lanjut. Ya, silakan Bang Luki. Bang Luki udah Iya. bisa, Bang Luki. Superlim. Saya minta Bentar. penjelasan. Dikondisikan dulu itu backgroundnya Bang Luki biar nggak berisik. Cari tempat yang agak sepi. Tanya sama Superlim. Iya, silakan. Halo, udah bisa ya? Iya. Iya, Halo. silakan. Silakan. Superlim, saya mau tanya, kamu menafsirkan apa tentang Matius 28 ayat 19 tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Itu terlalu mudah bahwa itu perintah ya. Perintah Tuhan Yesus. Itu bos, salah kau. Sebentar Itu dulu, perintah. Anda sudah bertanya ya diamlah. Tapi pertanyaan salah, Diam dulu. jawaban kamu salah. Itu Iya, tiga diam pribadi dulu. loh. Saya belum menjawab, Anda sudah bilang salah. Masa baru satu kata Anda sudah salahkan saya? Saya kan hanya tanya soal ketiga pribadi ini, kau mau menafsirkan apa? Iya, kan saya baru menjawab satu kata, kok langsung salah? Gimana ini? Baru satu kata loh Anda sudah bilang salah. Dulu ada Kan itu perintah. siaran TV ya. Judulnya Kamu nggak siaran bisa TV bantah itu berpacu dalam Ajaranmu melodi. sesat.
Bro, Anda sudah tidak menunjukkan kesopanan baru membilang orang. Saya bertanya, ketiga pribadi itu kau mau jabarkan? Masa baru satu kata saya sudah salah? Pokoknya Gimana ini salah. diskusinya? Iya, sebentar Dia teman-teman, kita membutuhkan sapa dulu jawaban. ini. Dulu Bang ada Samuel. siaran. Jangan, Dulu kalau ada Bang Samuel siaran jangan TV disapa. ya. Kalau disapa nanti pada nggak berani naik. Jangan Halo, disapa. Anggap aja selamat nggak ada. sore Bang Samuel. Iya, abaikan Iya. dulu dia itu nanti. Bang Samuel bilang Gila. kalau misalnya itu ada Samuel di atas bilang itu lagi nge-lag TikToknya. Orangnya nggak ada, itu cuma gambarnya doang, bilang gitu. Jangan disapa. Lanjut. Nanti mereka takut. Dulu Joy, Itu dulu pribadi ada kedua dulu dari ada siaran Samuel itu. TV kan. Nama siarannya adalah Berpacu dalam Melodi. Iya toh, orang menebak baru satu not mereka bisa menebak dan kebanyakan benar. Baru satu not loh. Ini saya baru satu kata udah salah. Iya kan? Gimana ini bertanya, baru saya kasih satu kata udah salah katanya. Tapi Wah, hebat jawaban juga ya. kamu salah. Masalahnya saya Salahnya bertanya gimana? tentang ketiga pribadi itu, bapak anak tiga pribadi loh saya tanya kamu. Kamu jabarkan apa mereka? Kamu bilang itu perintah. Saya katakan itu di luar. Saya hanya tanya tiga pribadi itu yang tertulis di situ. Kamu mau jabarkan apa mereka? Oke, Yang sebelum hadir dalam sebelum lanjut ya. Dengar dulu. Mana keterangan di situ tiga pribadi? Silakan. Halo, kamu mendefinisikan apa Allah? Mana Anak keterangannya sama- di situ tiga pribadi, bro? Iya, secara eksplisit tidak ada. Tetapi Tidak ada, kehadiran lalu Anda Allah, tanya ke saya. kehadiran satu Allah dalam tiga pribadi itu sudah jelas di situ. Bro, Anda sudah bilang nggak ada. Lalu Anda tanya ke saya pribadinya. Ngaco nggak itu? Bro, saya tanya itu bukan pribadi, bukan tiga pribadi itu. Mana keterangannya di situ tiga pribadi? Kehadiran tiga pribadi itu ya Mana berbeda-beda. pribadinya, bro? Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Zaman Keberadaan atau Yesus pribadi? Kristus itu, keberadaan Ini zaman Yesus atau Kristus pribadi? itu Dalam Ibrani satu 11 detik, ayat, dalam satu detik Anda berubah. Ini zaman atau pribadi? bukan. Saya mau katakan di dalam situ, kamu ini berubah-berubah. Anda ini baru satu detik Anda yang rubah. Tanya saya ke pribadi, lalu Anda bilang zaman. Nggak konsisten bicaramu. Itu ada. Bisa dong di Pak situ ada Li, itu tiga maksudnya oknum. zaman Di situ ada pribadi. tiga oknum. Zaman Di pribadi situ ada maksud. tiga oknum, bukan. Di situ ada tiga oknum, yaitu Oknum Bapa, lagi. Anak, dan Roh Kudus. Loh, kamu mau bilang apa itu tiga itu? Batu. Saya nggak bilang susah apa-apa. ini dibanding kamu tidak bisa berdebat. Kamu Iya, kata mana ilmu. keterangan di situ Udah, tiga udah. pribadi, tiga oknum mana keterangannya? Saya kan sudah katakan secara eksplisit tidak ada. Iya, kalau tidak Tetapi ada kenapa ketika Anda itu tanya bukan ke saya? pribadi, saya tanya kamu ketika pribadi itu bukan ketika Bapak, Anak, dan Roh Kudus itu bukan tiga pribadi. Lu Bukan, jawab aja. bukan. Waduh, bukan. Wah, berat. Sudah, lanjut. Kalau bisanya begini, Pak Li, kalau orang Tritunggal nanya ke Pak Li bilang buka, dia langsung begini, hurra laba-laba gitu. Mana pribadi di situ? Tiga pribadi di situ mana? Apa aja pribadi di situ? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Roh saya Kudus, tanya kamu. coba tunjukkan pribadinya Roh Kudus. Kutunjukkan pribadi Roh Kudus. Mana? Nah, saya minta dulu, nanti saya jelaskan. Kamu Mana tunjukkan jelaskan pribadi? pengertian Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana pengertian Bapa? Entar dulu. Tadi Anda protes kepada Bro James bahwa Yesus itu bukan Roh Kudus. Saya tunjukkan ayatnya ya. Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20 Anda buka. Di situ Tuhan Yesus yang berkata, sebab ini Tuhan Yesus ya, perkataan Tuhan Yesus. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku, Tuhan Yesus ya bilang,
di situ aku ada. Ya, apakah Anda pernah berdoa begitu? Hadirlah Tuhan Yesus dan Dia ada di situ. Konsep Roh Kudus itu ada Roh Kudus di situ. Siapa itu Roh Kudus itu? Kamu bilang kan Yesus itu dan Roh Kudus Tuhan ya Yesus Yesus toh? sendiri. Tuhan Yesus toh? Yang Ya. hadir Tuhan Yesus toh? Tuhan Yesus bilang, Nggak ada Roh Kudus di situ. ya, yang hadir Tuhan Yesus toh? Lalu apa? Kalau kamu ada perkumpulan ibadah yang hadir, Roh Kudus atau Tuhan Yesus yang datang. Saya mau minta, dia bilang tadi, Yesus itu dan Roh Kudus Yesus sendiri. Nah, saya minta di Iya, kalau ayat, kamu di ada ayat perkumpulan, yang hadir itu siapa? yang hadir di situ di mana? Iya, Lalu maksudnya apa di situ? siapa yang hadir di Nyambung situ? juga tuh Pak Super. Lambat kali mereka kasih. Yang hadir di situ Tuhan dan Roh. Lah, ada Tuhan dua dan hadir. Roh. Oh, nampak enggak itu Roh Kudus? Kurang makan ikan mereka itu. Anda panggil Roh Kudus, hadirlah di sini. Lalu kalian menyembuhkan orang dalam nama Yesus. Siapa yang hadir? Memang betul-betul sulit memang. Dia ada Justin mewah, saya jambar. Yang naik seperti Justin itulah. Ya, ada perlawanan dikit lah. Dia lari dia. Di Yohanes 14 ayat 18 juga Tuhan Yesus bilang apa? Aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Dan aku akan pergi dan datang kembali kepadamu. Siapa itu? Ketika Tuhan Yesus kembali ke surga, yang datang siapa? Jadi nggak konsisten memang orang ini Pak Super. Dikira aja Roh Kudus itu pribadi, Bapak itu pribadi. Pribadi itu hanya Tuhan Yesus. Dia yang menampakkan diri, itu yang pribadi. Pribadi itu perwujudan, itu arti pribadi. Pribadi itu perwujudan yang kamu bisa lihat. Nah, yang datang ke bangsa Israel 2000 tahun yang lalu itu siapa? Pribadi siapa? Itulah pribadinya Tuhan itu. Betul, pribadinya Roh Kudus, pribadinya Bapa itu. Satu pribadi. Pribadi itu realita konkret, padat. Iya. Jadi kalau dia mewujudkan roh bisa wujud. Tapi ketika dia makan sate, kayak sundal bolong keluar lagi, itu bukan pribadi. Jadi Tuhan itu waktu bergumul dengan mereka pun juga nggak bisa dikatakan pribadi. Itu makanya dikatakan ensof atau teofani gitu. Nah. Kayak itu ya Bapak Abraham. Saya mau jelaskan. Traktir itu Tuhan. Apa makanan itu jatuh lagi ke apa? Ke tanah itu. Ya Tuhan sanggup bisa begitu. Saya mau Dengan Samuel kasih ya, penjelasan. Samuel ya. Iya, sabar ya. Silakan Pak Grace. Oke. Tadi Yesus disamakan dengan Roh. Lalu diambil dari Yohanes 14 18 ada. Sekarang baca Roma. Roma 8. Ayat dari 1 2. Di situ kita akan tahu nanti. Roma 8. Pas ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2. Saya baca ya. Demikianlah, biar aja saya yang baca. Oke. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat dan hukum maut. Ya. Lalu kamu samakan. Apanya disamakan antara roh sama Yesus Kristus? Ya. Oke. Kan Yesus mengembusi Roh Kudus.
disaksikan para rasul sebelum kenaikannya. Betul nggak? Kan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus keluar dari mulut Yesus. Dari betul. ayat ini dulu. Nah, jadi roh yang memberi hidup ini keluar dari mana, Pak? Saya tanya dulu. Makanya dulu kita bedakan dulu. Ada dua pribadi di sini atau satu pribadi? Kalau saya sama roh saya bukan dua pribadi, Pak. Dua aspek yang Nah berbeda. di sini lalu ayat 1 dan 2 ini satu pribadi. Kalau Bapak berbicara di sini ayat 1 dan 2, ini cuma ada satu pribadi, Pak. Karena kalau pribadi dalam Alkitab itu dari bahasa Yunaninya prosopon sarki yang artinya rupa dalam daging, Pak. Saya Itu minta Bapak bisa. Sebentar. ayat 1 dan 2 ini. Sebentar, Pak. Kalau Bapak tanya kata pribadi, itu dari bahasa Yunaninya prosopon sarki, Bapak bisa cek di Kolose 2 ayat 1, Pak. Di sini nggak ada kata pribadi, Pak. Saya minta itu Itu ayat satu 1 pribadi, dan Pak. 2 ini. Satu Demikianlah satu pribadi. Oke. Dari mana kamu bilang itu satu pribadi? Lalu ayat 2, roh yang memberi hidup. Lalu Ya sudah, makanya dia tadi saya tanya. Kan begini, Pak, saya jawab. Nah, lalu satu kamu pribadi. bantah Sebentar, ayat Pak, sebentar, ini. Pak. Nanti saya mute, Pak. Pak, kan saya jawab satu pribadi, kamu tolak. Sekarang bagaimana kamu menjelaskan ini dua pribadi? Silakan, Pak. Oke, saya jelaskan dua pribadi. Ayat pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Lalu pribadi kedua, roh yang itu memberi ada hidup. pribadi itu. Oke. Roh Sekarang yang oke. memberi hidup. Oke, saya tanya dulu lagi, Pak. Berarti roh sama Yesus Kristus ini beda pribadi? Lalu menurut kamu apa? Saya nggak mungkin Iya, aku samakan nanya. dengan Kamu kan kalau menurut saya satu pribadi. Ya iya udah, saya kan nggak kamu sama. tolak. Kalau beda Berarti dari sama menurut kamu, ya berarti beda. Bentar. Berarti menurut kamu karena beda, berarti menurut kamu beda nih. Roh Yesus Kristus sama roh beda di sini. Kalau menurut kamu, saya ikuti aja kamu. Bukan dong, kan Kamu menurut saya bilang. Gini, Pak, kita diskusi, nggak usah marah-marahan. Maksudnya Ya kita udah, kasih aja kalau dulu udah gini. beda, jangan ditanya. Sebentar. Mana tahu saya bisa berubah pikiran. Oh, jangan-jangan yang bilang beda benar nih, kan gitu. Benar ya, Pak ya? Di Kan luar saya juga mau belajar. Tritunggal, Bang. Sebentar itu dulu gini, beda. Pak. Sebentar, Pak, gini, Pak. Saya kan Bapak bilang, saya ulangin ya, saya bacakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Pertanyaan saya, karena Bapak menyatakan di sini dua pribadi, maka Kristus Yesus bukan roh ini ya, Pak ya? Beda pribadi ya? Bukan. Gimana, Pak? Ya jelas bukan. Jelas bukan. Oke, sekarang pertanyaan saya kedua, Pak. Pernah nggak di Alkitab Bapak baca Yesus membangkitkan Lazarus? Apa? Kan Yesus membangkitkan Lazarus, Pak. Iya apa tidak? Lalu apa bedanya? Nah, sekarang waktu Yesus membangkitkan Lazarus, yang membangkitkan Yesus apa roh? Lalu di catatan ayat Alkitab itu siapa yang membangkitkan? Enggak, kan di sini kan di Roma 8 Saya ayat minta 1 dan pakai 2. data, bukan asumsi. Sebentar. Iya, kan saya juga pakai data nih Lazarus. Nah, Data dari mana kan di Lazarus Roma- dulu? kan di Roma 8 ayat 1 sampai 2, kan roh yang memberi hidup bukan Lazarus Yesus. tadi itu dulu, Lazarus. Ya udah, kita ke Roma 8 ayat 1 2 dulu deh. Jadi saya mau tanya Kenapa sama Bapak. lari? Enggak, bukan lari, sebentar. Di sini yang memberi hidup roh, bukan Yesus. Setuju? Setuju? Baru saya ke Lazarus nih. Setuju? Saya yang di mute ini ya, nggak bisa Enggak. diskusi. Bentar, Pak. Saya ulangi nih, Pak ya. Mereka yang ada dalam Kristus Yesus, roh yang memberi hidup. Berarti yang memberi hidup roh, bukan Yesus. Setuju? Ya, roh itu mengerjakan apa yang dikerjakan Yesus. Paham? Oke. Kalau roh yang mengerjakan apa yang dikerjakan Yesus dalam Tritunggal, ya, itu tidak boleh, Pak. Karena tiga pribadi Itu kan hanya menurut kamu. sebentar, Pak. Menurut Tertullianus, tiga pribadi ini hanya mengerjakan perkaranya masing-masing. Bapak tidak boleh disalib. Bapak hanya sebagai sumber. Gimana? Gimana? Bapak Dalam tidak bisa disalib. Tritunggal, tiga pribadi berbeda di situ. Pihak pertama, pribadi pertama, hanya mengerjakan perkaranya sendiri, tidak boleh mengerjakan perkara yang bukan perkaranya, yaitu perkara kedua, dan pihak ketiga. Contoh, Bapak sebagai sumber tidak boleh mengerjakan perkara anak yang disalib. Anak sebagai yang disalib tidak boleh mengerjakan perkara Roh Kudus yang akan berdiam di dalam setiap kita manusia dan menyertai sampai akhir zaman. Itu Tritunggal, Pak.
Ya. Oke. Sekarang berarti di sini Roma 8 ayat 1 sampai 2 yang memberi hidup roh, bukan Yesus ya. Lanjut. Setuju nggak? Saya mau belajar dari Anda nih. Lanjut. Nggak, saya minta lanjut. Ya nggak bisa lanjut kalau Anda nggak menjawab. Berarti guru saya nggak bisa jawab. Maksudnya guru gimana? Kan saya mau belajar dari Bapak. Ketika Anda tanya, saya belum bisa mendapat kepastian karena Anda tidak menjawab saya. Udah, saya nggak jawab. Data sudah menjawab. Di datanya tidak dikatakan Kristus Yesus bukan roh itu. Nggak ada ngomong begitu datanya. Coba gini aja deh Pak. Gini aja. Bapak kasih saya data yang mengatakan Bapak bukan anak, bukan Roh Kudus. Patri non fili non spiritus sancti. Ayatnya mana Pak? Dari pengerjaan mereka itu merujuk ke perbedaan mereka. Tapi dari pekerjaan itulah orang Yahudi bilang di Yohanes sebentar Pak. Di Yohanes 10 ayat 33 dia menyamakan diri bukan membedakan dari pekerjaan itu. Kita buka aja Yohanes 10 ayat 33. Ayat 10 ayat 33. Dari ayat 30-nya Pak baca ya. 30, 31, 32, 33. Oh ya. Aku dan Bapak adalah satu. Lanjut. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu melempar aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami melempar engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun menyamakan dirimu dengan sebentar belum baca. Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami melempar engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, di jadi sini dia menyamakan toh, bukan membedakan kan? Sebentar Pak, satu-satu pelan-pelan Pak, nggak usah terlalu nafsu ya. Enggak, begini. Di sini ada perbedaan Yesus dengan Bapa. Enggak, tapi orang Yahudi bilang menyamakan. Nah, sekarang begini Pak. Sekarang kita kaji dulu Pak, nggak usah marah-marah dulu. Astaga, nggak marah. Ya. Sekarang gini, saya tanya sama Bapak, kenapa orang Yahudi berkata, tadi Yesus gara-gara ngomong, pekerjaan Bapak manakah yang kutunjukkan kepadamu, betul? Ya. Betul? Nah, Yesus tuh gara-gara ngomong gitu, orang Yahudi marah. Seharusnya Yesus nggak berkata begini nih, pekerjaan manakah yang Bapa tunjukkan? Tapi Yesus berkata, pekerjaan manakah yang aku tunjukkan? Nah, orang Yahudi kan melihat Yesus manusia. Lo nunjukin pekerjaan Bapa, emangnya lo Allah? Kan gitu, Pak. Makanya orang Yahudi ngomong, sebentar. Orang Yahudi kan ngomong, lo menghujat Allah. Lo seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Gara-gara Yesus bilang, pekerjaan Bapa yang manakah yang kutunjukkan kepadamu? Bukan Bapa tunjukkan. Lalu Yesus di 30 tadi, aku dan Bapa satu. Nah. Kamu ikuti yang mana? Perkataan Yesus atau orang Yahudi? Oh, saya mau ngikuti perkataan Yesus. Cuman kata orang Yahudi dan orang Kristen, Yesus manusia. Kenapa kamu terpengaruh dengan orang Yahudi? Gini Pak, saya bukan mengikuti, kamu salah dengar. Saya mengikuti perkataan Yesus. Nah, kan sekarang saya tanya sama kamu, Yesus Tuhan apa manusia? Lalu Yesus bicara kepada orang Yahudi itu manusia bukan? Sebentar. Saya tanya sama kenapa Anda. Sebentar. Saya tanya dulu sama Anda, Anda jawab. Yesus itu menurut kamu manusia apa Tuhan? Lalu Yesus bicara kepada orang Yahudi. Ya udah, saya nggak mau jawab. Kalau kamu tidak menjawab pertanyaan saya nggak mau menjawab pertanyaan kamu. Lanjut teman-teman. Makanya dengarkan dulu. Enggak. Lanjut. Berarti enggak sanggup kau. Bukan nggak sanggup, Pak. Kalau saya nggak sanggup, Pak. Sebentar, Pak. Kalau saya nggak sanggup, Kalau saya nggak sanggup, Pak, saya udah mati dari kemarin. Seringkali saya tulis nama Tritunggal. Sebentar. Seringkali sudah saya tulis nama Tritunggal, lalu saya berakin Pak di WC, saya flash. Kalau saya nggak sanggup, Pak, saya udah mati dari kemarin. Saya kena azab Tuhan. Ini temanya ya. Yesus bukan manusia. Saya tanya. Yesus bicara waktu itu
manusia atau gimana? Makanya dijawab dulu. Kalau saya jawab, Yesus bukan manusia. Yesus bukan manusia. Sekarang Bicara itu saya tanya apa? Anda nih, saya sanggup ya. Yesus bukan manusia. Sekarang saya tanya Anda, Yesus manusia tidak? Jawab. Ya, Jawab. Yesus manusia, 100% Oke, dia berarti manusia. kamu sama dengan orang 100% Yahudi dia dong. Allah. Berarti kamu yang terpengaruh orang Yahudi, kata orang Yahudi, Yesus manusia. Lalu dia bicara waktu itu bicara seperti apa? Bentuk Skakmat. apa? Enggak, kita ngomong ayat, Pak. Ya, skakmat teman-teman. Kenapa? Lanjut. Dia kan kamu Lanjut. bilang tadi dia sebagai manusia. Karena Jawab. Tuhan Yahudi, Yesus itu manusia, makanya orang Yahudi menangkap Tuhan Yesus mengatakan kau itu menghujat Allah, menyamakan dirimu. Aduh, kalau ini kayak kepada Pilatus, Allah. semua nggak Makanya paham. karena orang Yahudi tidak kenal Oh, Tuhan Yesus, mereka Kasih, sangka kok bahwa Yesus itu manusia, makanya disalib. Dari ini Tritunggal ini mengatakan Yesus itu manusia, makanya Tritunggal ini juga yang menyalib Tuhan Yesus itu sendiri. Gitu. Mbak, sebentar. Waktu Yesus lahir, dia bentuk apa? Ya bentuk rupanya sendiri. Kau diciptakan menurut gambar rupa Kan waktu lahir kan malaikat Bentuk ngomong nih, rupanya seperti apa? Sebentar. Waktu lahir kan malaikat bilang, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan, Lukas 2 ayat 11. Karena kamu bilang waktu lahir bentuknya manusia, saya mau tanya sama kamu. Yesus sudah pernah datang belum sebelum dilahirkan Maria? Di perjanjian lama udah pernah datang belum? Itu kan nubuatan. Dari Iya, perjanjian lama bukan itu, sudah bukan soal dinubuatkan nubuatannya dia. saya tanya. Yesus sudah pernah datang belum kepada Abraham, kepada Hagar, bergumul dengan Yakub? Udah pernah belum datang ke bumi sebelumnya, sebelum Belum dilahirkan datang Maria? ke bumi, belum datang dia ke bumi. Berarti sebelum menurut dia lahir. Anda yang bertemu sama Abraham bukan Yesus? Itu bukan nama Yesus. Yang Yesus itu Bukan digunakan dalam perjanjian baru. Bukan namanya. Ya kamu bilang Oknumnya, tadi. sebentar. Oknumnya Aduh. yang nanti di perjanjian baru namanya Yesus ini sudah pernah datang belum ketemu Abraham? Sudah ketemu, tapi belum jadi ketemu. manusia. Oke, nggak apa-apa. Waktu ketemu Abraham, waktu bergumul dengan Yakub, waktu dilihat sama Daniel menemani di tungku perapian. Iya, saya jawab Sebentar itu. dulu, Sudah ada dia di situ. Sebentar. Waktu datang di perjanjian lama, bentuknya manusia nggak? Punya tangan, punya kaki dua nggak? Di mana? Yang ketemu Abraham. Saya bilang dia belum jadi manusia di situ. Bukan. Iya, yang saya tanya bukan jadi manusia. Sebentar. Yang saya tanya waktu ketemu Abraham ada tangannya dua, kakinya dua, ada kepala, mata, hidung, ada nggak? Itu kan yang tangan dua, kaki dua itu kan manusia. Iya, kan? makanya saya tanya. Ya kan Makanya saya saya jawab. tanya. Sebentar. Waktu sebentar. ketemu Abraham kaki dua, tangan dua nggak? Dia belum jadi manusia di waktu itu. Oke, di mana narasinya Abraham menceritakan bukan rupa manusia. Waktu Daniel lihat aku melihat rupa manusia. Gimana? Gimana? Kan gini Pak, kan Abraham mengangkat kepalanya lalu dia melihat 3 orang. Itu dibilang orang tuh Pak. Ya. Gimana? Lalu menurut kamu di perjanjian lama itu sudah jadi manusia? Bukan, saya nanya, kok langsung menurut saya sih? Saya mau belajar nih. Begini, enggak usah lari kemana-mana dulu. Enggak, kamu yang lari kemana-mana. Coba Joy bikin gue jadi moderator Joy. Kita harus sesuai dengan tema. Bentar. Bukan bentar dari Oh, ini tadi, tema. Jadikan saya moderator bentar. Saya mau tanya, kan Nggak temanya bisa. Yesus bukan manusia. Sudahlah. Oh ya udah. Nggak usah di-mute, nggak usah. Ntar dia ngambek. Gini Pak. Saya mau tanya sama kamu. Mana yang benar? Manusia dijadikan menurut rupa Allah, apa Allah menjadi rupa manusia? Mana yang benar? Yang jadi rupa jadi Allah itu manusia yang diciptakan. Berarti manusia Yesus diciptakan tidak dirupakan. Sebentar. Berarti Di mana manusia sebentar Pak. Berarti manusia dijadikan menurut rupa Allah kan? Manusia diciptakan menurut rupa Allah kan? Gambar dan rupa Allah. Di Kejadian 5 ayat 1. pasal Kejadian 1. 5 ayat 1. Kejadian 1 ayat 27 26. Kok kejadian 5? Kejadian pasal Sebentar, 1. saya bacakan. Itu ada di Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dan Kejadian 5 ayat 1, Pak. Baca apa? Dirupakan dari Allah ke manusia atau manusia dari Allah? Ya manusia menurut rupa Allah dong. Ya. Betul kan? Lalu kau kaitkan sekarang dengan begini. Yesus apa?
Sekarang begini, kalau manusia dijadikan menurut rupa Enggak begini, Allah, kau udah udah lebar loh ini kan pertanyaan. ini nih, Makanya Yesus ini bukan saya tanya dulu. manusia. Waktu Yesus lahir dulu, enggak usah kemana-mana dulu. Waktu Yesus lahir dulu, dia manusia atau kemana? Jawab. Dia bukan. Tuhan. Tuhan, bentuk apa? Iya bentuknya Tuhan, makanya kita dijadikan menurut rupa Tuhan, rupa Allah. Lalu dia ngomong itu, dia jalan, dia makan, dia tukang kayu, apa? Tuhan, Allah. Tuhan. Allah, iya. Firman Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Apa itu? Nggak ada di situ menjadi manusia. Kalau di dalam Alkitab Batak saya di bahasa Inggris di teks asli nggak ada manusia di situ. Itu daging, Pak. Daging itu apa? Daging Tuhan, Pak. Kalau di surat yang lain kan tubuh dan Ada darah daging Tuhan ya? Ada tubuh darah Tuhan. Ini ayatnya saya kasih, tubuh dan darah Tuhan. Saya kasih. Baru tahu ya, ada daging Tuhan. Nanti saya tunjukkan bahwa dia sudah... Enggak, Bapak nggak usah tunjukin. Kalau saya semua Alkitab saya pakai, Pak. Tenang aja. Bapak nggak usah tunjukin nama saya. Dari tadi saya tes kamu bilang tadi kejadian 5, sementara di kejadian 1. Ya, kamu ketika ditanya nggak mau jawab. Loh, saya tahu, Pak. Kan saya bilang tadi kejadian 1, 26, 27, kejadian 5 ayat 1. Ayo, tunjukkan mana tadi. Tunjukkan mana. Apa? Yang kamu bilang tadi. Ini nih, sebentar. Udahlah, nggak usah berantem. Sebab Bentar. kalau firman Tuhan bilang bahwa Allah menciptakan ini nih Pak nih serupa dengan gambar Allah. Jadi nggak usah bantah-bantahan. Bukan masalahnya jadi sesat. Bukan, masalahnya Tuhan bilang banyak penyesat datang. Kita harus berapologet. Nah, 1 Korintus 11 ayat 27 ya Pak. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan nih, Pak. Udah lari? Nggak nyambung. Siapa? Bukan Tina, kan gini, dia bilang nggak ada tubuh darah Tuhan. Sebentar Tina. Takia. Bukan kan kata dia nggak ada tubuh dan darah Tuhan, tapi ada nih. Gimana? Yang ditanya Pak Grace itu jadi barang fisik siapa Yesus. dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tubuh apa? Yang jadi manusia itu, Bos. Bukan, di situ nggak ada kalau dalam teks asli. Ini bentar. Pak Grace, takiyah dia Pak Grace, takiyah. Campur aduk dia. Coba lagi jelaskan Tina. Coba lagi jelaskan. Gimana tubuh itu yang disalibkan? Itulah. Kemarin aja pun si Tina bilang apa? Bahwa Tuhan diutus sama Allah katanya. Ini Pak, coba Pak, baca Pak. Nih ya, saya nggak takian nih, bentar. Nah ini nih Pak, baca deh, Yohanes 1:14 nih Pak. Sebentar Tina, sebentar. Coba nih baca, Yohanes 1:14 nih Pak. Yohanes berapa? Ini di layar saya. Yohanes berapa? Ayat 14, di layar saya udah saya tampilin. Iya, firman itu sudah menjadi daging. Nah itu daging Pak. Itu daging. Ya daging itu yang jadi manusia itu, Bos. Yang jadi manusia Allah menjadi daging. Nah dagingnya daging Allah dong, daging Tuhan dong. Menurut kamu ada daging Allah? Allah ini ayatnya nih ayatnya. Ini ayatnya. Nih. Bagaimana kamu anggap itu Allah itu di mana itu Allah itu daging? Ini loh ayatnya. Allah itu roh. Allah itu ada nggak? Ada nggak ayatnya Allah itu roh bukan daging, ada nggak? Kan ayatnya kan Allah itu roh bukan manusia. Aduh, udah Allah itu roh. Allah itu roh bukan manusia, bukan Allah itu roh bukan daging. Aduh, udah stres aku ini. tambah sesat. Loh, masalahnya kamu ayatnya ngaco semua. Saya bilang. Loh, bentar dulu, tertib dulu sebentar, sabar ya. Firman itu telah menjadi manusia. Ini daging nih. Ini daging. Loh, bahasa Inggris ya Pak, bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris bentar. Ya makanya di bahasa Indonesia itu manusia. Daging itu apa? Bentar dulu Pak Grace. Kamu pahami dulu manusia itu apa artinya? Manusia itu yang dibentuk dari debu dan tanah. Itu arti manusia. Emang Tuhanmu dibentuk dari debu dan tanah? Lalu kamu anggap Allah kamu itu punya daging. Jadi Yohanes 1 ayat 1 dikatakan sang firman adalah Allah.
Lah dulu ya Yohanes 1:14 Saya tanya dulu, firman-Nya Allah adalah kamu menjadi itu daging. punya daging kah? Pertanyaannya dulu, kamu diciptakan menurut gambar dan rupa siapa? Aduh, Kau udah stres diciptakan menurut nih. gambar dan rupa siapa? Kasihan, Jawab kasihan dulu, deh jawab dulu. kamu. Sebentar. Ya. Tina, bentar dulu Tina. Tina burjeng banget. Bentar. Nah, kita lihat nih bahasa Inggris ya. Diam dulu ala bodat ah. Nih kita baca nih. And the word was made flesh. Itu flesh daging bahasa Inggris. Dia Alkitab Tritunggal. Iya Nah, daging, terus daging bahasa Bataknya itu entar dulu. manusia. Entar. Nggak ada daging Allah. Nih lihat nih. Gabe daging mahatai jala maringan. Ini bahasa Batak nih daging. Saya nggak ngerti Batak. Bahasa Indonesia Ya udah aja. pokoknya bahasa Batak daging ya daging. Itu daging tuh. Ya daging itu apa? Iya, Tidak daging. semua daging itu manusia, Pak Grace. Tidak Ya semua daging daging itu manusia kan, bukan daging Allah Ada kan? daging monyet. Tidak Ada semua daging. daging itu manusia. Ada daging Lalu binatang kamu atau anggap, apa. Samuel bilang tadi, Allah punya daging. Benar kan? Loh, bukan saya yang bilang. Alkitab yang bilang. Nih, lihat nih. Paulus yang ngomong nih. Nih Paulus yang ngomong, kamu bantah dong. Sebentar dong Tina, jangan burjeng bodat ah. 1 Korintus 11 ayat 27. Ya, Tuhan ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Yang ngomong Paulus. Original text Max yang dibilang ya Yohanes 1 atau 14 tadi itu sars bahasa Yunani. Sars itu daging, Grace ini Pak. nggak percaya Ya dia. daging. Berarti Grace Daging. Ya daging. Nggak ada yang menolak itu bukan daging. Hah? Nah yang daging Oh iya, itu teman-teman yang saya ada, masalahnya, kalau saya Allah mau punya daging. diam dulu, narasi iblis diam dulu. Saya mau ngajar dulu di webinar ya di YouTube ya. Saya turun dulu ya teman-teman ya. God bless semuanya ya. Saya ada janji ngajar. Yuk. Yo, shalom. Iya, yo, siapa lagi nih? Mana Tina? Oh, lari Tina ya. Iya, siapa yang mau ngomong lagi? Pak Grace sudah paham atau belum, Pak Grace? Nggak bisa karena kalian tidak bisa karena Allah kalian punya daging karena beda dengan Allah kita. Ini digambar Allah ini kami alamu adalah kan? roh. Ini digambar alamu kan? Itu gambar. Iya, ya alamu itu kayak gitu. Kamu mau nyembah Allah kayak kami gitu? tidak punya daging. Allah itu Oh, nggak tak punya terlihat, daging. tak terlihat. Berarti kamu apa yang Bagaimana kamu Allah sembah? itu bisa daging? Yesus Itu baca alamu 1 bukan? Korintus 15 ayat 39. Iya, Tidak biar semua buku daging baca sama. itu Bentar, daging diam dulu kan. Bang Grace, Sementara kan daging. diam dulu. Tidak semua daging sama. Daging manusia berbeda dengan daging hewan, daging burung dan daging ikan. Begitu juga dengan daging Tuhan yang berbeda dengan daging manusia. Yohanes 16, Joy, Yohanes 6 ayat 51 ya. Bentar, diam. Yohanes IQ-mu 6 ayat berapa, Joy? 51. Akulah, diam dulu, saya buang kau di bawah ya. Kalau kau nggak tertib, turun kau. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yang berbicara di Yohanes 6 ayat 51 ini siapa, Bang Graceman? Yang daging itu, yang jadi Iya, yang jemaat. berbicara di Yohanes 6 ayat 51 Bukan itu daging siapa? Allah. Siapa yang berbicara di situ di Yohanes 6 ayat 51? Yohanes 6 ayat 51. Yohanes, 6 ayat 51. kita cek dulu ya. Yohanes berapa tadi? 3. Yohanes 6 ayat 51. Yohanes 6 ayat 51. Oke. Bukan panas, biar tertib komalnya, nggak ada yang berisik kayak kamu. Laki-laki Akulah kok roti perempuan hidup. kau. Baca yang kencang. Belum makan ya? Baca firman Akulah Tuhan kok roti. suaranya pelan kayak gitu. Yang kencang, setengah teriak kalau boleh. Nggak boleh begitu lah. Santai aja. Nggak bisa kedengaran nanti ribut nanti. Iya, silakan dibaca. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Yang telah turun. Turun dari mana? Baca Nah, dulu, paham jangan ya? dulu kau ini. Baca dulu Oke. dong. Oke. Aku telah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di ini. Nah, sekarang kita ke 1 Korintus 11. Coba 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 27 kau baca.
Itu kan kau bahas daging. Iya, kan? baca dulu. Kenapa sih? Makanya rajin baca Satu Alkitab biar ayat kalian dulu. paham. Ini Dibaca kita lihat. itu 1 Korintus 11 Kita ayat. lihatin dulu. Dibaca Iya. itu 1 Korintus 11 ayat Jangan 25 dulu. sampai 27. Yohanes dulu kita selesaikan dulu. Nanti dulu. Kita Oh, ya selesaikan udah. dulu. Ya. Inilah roti yang turun. Turun dari mana, Bos? Iya, dari surga. Turun kemana? Turun ke dunia. Dia kan datang menyatakan diri. Itu Iya kan, maknanya. turun Itu ke maknanya dunia dia ini datang untuk menjadi apa? menyelamatkan kita di kayu salib. Itu maknanya di situ. Makanya saya mau kita ke Yang disalibkan lanjut. itu. Makanya kita lanjut ke 1 Korintus 11 biar kau paham. Coba Oke, lanjut 1 Korintus. buka 1 Korintus 11 baca ayat 25 sampai 27. Itulah roti dan daging itu yang dikatakan di Yohanes 6 ayat 51 Oke. botol. Oke. 25 sampai 1 25 kan? Korintus 11 ayat 25 sampai 27. Kau baca. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ditemerikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memutakan kematian Tuhan sampai ia datang. Masalahnya di mana? Kematian siapa di situ? Bentar, kematian siapa di situ? Jangan-jangan kematian manusia. Kematian Coba Tuhan. pakai kacamata kuda kau baca di situ. Wah, kematian Tuhan. Nah, lanjut. Kematian Tuhan. Lanjut kemana? Iya, lanjut. Belum selesai itu. Jadi Lanjut sampai ayat barang 27 bacanya. Iya, saya baca ini. Ini lagi baca, kok dibantah. Jadi Iya, baca. barang siapa? Botol. Aduh, dibaca. kok Dibaca disuruh botol. baca? Kenapa kau ini? Bacalah. Iya, lagi baca, dengar. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, Sudah? itulah tadi Yohanes 6 ayat 51 botol. Udah ya, udah cukup dari tadi banyak penjelasan. Yohanes- tapi Yohanes- otaknya nggak Yohanes mana? sampai. Udah turun kau ke bawah. Naik Tina, sini kau. Naik. Satu-satu. Biar nggak ribut. Bikin permintaan, akunmu itu privat. Jadi kalau mereka menganggap Yesus itu manusia, berarti mereka itu sudah merendahkan ini tadi. Ayat itu tadi. Jadi mereka itu tidak layak sebenarnya ikut perjamuan kudus itu. Karena mereka sudah merendahkan Yesus. Iya, silakan Tina, apa yang mau kau sampaikan di sini? Pelan-pelan ya. Silakan. Si Grace itu pintar Udah, banget. nggak usah dia udah turun, nggak usah Ya. Grace, langsung aja kau bernarasi apa yang mau kau sampaikan. Iya. Langsung aja, nggak usah kau bilang-bilang Grace dia udah dibawa. Langsung aja, apa yang mau kau sampaikan? Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Ada 3 kesaksian di surga. Bapa, Botol, dan Roh itu ayat Kudus. sisipan. Kau ngerti nggak tanda kurung di sini? Ayat sisipan Makanya itu kau belajar Tina, itu ayat baru- sisipan, baru- botol. baru- Ini baru sudah nggak muncul berat Kau nggak ada buat ilmu, kitab turun ini. kau. Itu aja kau nggak ngerti kalau itu ayat sisipan. Turun kau. Saya nggak butuh orang-orang yang kayak Baru gitu. tahu dia itu. Baru Iya, tahu ayat itu. andalnya kau pelajari dulu, kau cari tahu ayat itu ayat apa. Itu ayat sisipan, botol. Nggak ada di kanon. Sudah lama ayat itu ayat sisipan. Nggak ada dikasih di tahu. ini, nggak ada di apa? Autograf itu. Kalau kau percaya itu kau nggak ada bedanya dengan R6, ya kan? Sekalian aja Ayat kau sisipan mualaf, tuh Tina. ayat kalimat Baru yang mengucapkan nempel. kalimat syahadat aja kau. Si Tina ini saksi Yahova ya teman-teman. Dia tidak mau mengakui Yesus itu Tuhan. Iya. Gitu aja sok-sokan banyak mulut gitu aja dia nggak ngerti Alkitab, botol. Betul. Ayat sisipan itu kalimat yang ditempelkan, yang ditambahkan. Tina, bertobat kau Tina. Tidak pernah apa kita menghitung Tuhan masih ada 3 kesaksian. Itu Graceman, kalau Anda masih di bawah itu, Anda baca baik-baik, renungkan itu Yohanes 6 ayat 51 dan 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 27 ya. Kau renungkan itu Graceman. Kalian ini terus menghina Tuhan Yesus. Ini Graceman, kau catat juga Roma pasal 1 ayat 21 sampai 23. Itu ayat untuk kalian Tritunggal yang menghina, merendahkan Elohim yang agung, kudus. Kalian jadikan seperti gambaran manusia yang fana, ya. Itulah sesatnya Iya. kalian Tritunggal ya. Nih tuannya Jadi Tritunggal. jadi nih. mereka Kayak begini nih. jadi mereka itu tidak layak mengikuti perjamuan kudus karena mereka sudah menganggap Yesus itu manusia.
Jadi kena mereka dengan ayat itu. Mereka menganggap Yesus itu manusia. Naik lagi. Mereka tidak layak. Iya, saya Belajar bukan dinaikkan. kasih Saya tepuk tangan, dinaikkan tapi oleh kita sambut moderator. dengan ketawa yang meriah ya. Saya Silakan dinaikkan oleh Graceman. moderator. Apalagi Graceman? Saya dinaikkan oleh moderator, bos. Ini pertanyaan yang disalib itu bentuk apa? Bentuknya tuh Oh rupa iya, seperti kamu kita udah paham manusia. belum? Itu Yohanes 6 ayat 51, kita bahas pelan-pelan yuk Graceman. Yohanes itu 1 Korintus yang kamu ambil itu dia Kalau kau waktu dia memaksakan Yesus itu disalib. manusia, pertanyaan saya Graceman, ada dua pertanyaan saya. Perjamuan Suara saya ada kudus nggak itu. teman-teman? Cek dong. Maksudnya Duh, suara saya ada nggak? Cek dong. Besar Kak Joy suaramu. Ada. Masih Graceman. Iya, Kak Graceman, kalau Anda, bentar ya Bang Aslow, kalau Anda memaksakan Yesus itu manusia, pertanyaan saya, ada nggak benih laki-laki dalam rahim Maria? Kalau ada benih laki-laki dalam rahim Maria, buktikan di mana datanya. Sedangkan yang saya tahu itu, yang dikatakan malaikat di Lukas pasal Sudah 1 ayat disebutkan 31, laki-laki di situ. sesungguhnya engkau akan mengandung. Diam dulu, botol. Biar kau paham firman Tuhan. Yang dikatakan malaikat di Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, ya kan, karena dia akan menyelamatkan umatnya di Matius 1 ayat 21. Lanjut ke ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami? Di ayat 35 apa jawab malaikat itu kepada Maria, ya? Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Elohim yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi bukan hasil senggama, bukan hasil wik-wik. Roh Kudus itu yang dititipkan di rahim Maria, Graceman. Dia bukan manusia. Mana ada manusia yang turun dari surga? Coba, kalau ada nggak manusia yang turun dari surga selain Yesus? Betul. Nggak usah ke Mana ada sana. manusia turun dari surga? Ya harus ke Nggak usah sana kesana. dong. Kalau kalian memaksakan dia manusia harus ke situ. Ayat yang kamu baca tadi. Coba kamu itu cari ayatnya, disebutkan Graceman. laki-laki. Kamu cari ayatnya kalau ada manusia turun dari surga itu. Kamu cari. Loh, yang Yohanes Coba kamu tadi cari, silakan. roti yang telah turun dari surga. Kamu Iya, cari, roti yang telah turun dari surga itu tadi. kalau ada Di ayat. 1 Korintus 11 ayat Aduh, 25 sampai 27. siapa yang mau diskusi ini? Turun yang aja. turun dari surga. Kau belajar dulu, Oon. Kau nggak ngerti firman Joy, Tuhan. dikiranya roti yang dijual di kedai itu Memang Kak botol dia Joy. itu, nggak bisa Iya, ini. dikiranya roti yang Ditanya nggak dijual. nyambung. Udah dibawa di 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 27. Makanya itu kita tiap perjamuan itu kita mengenang kematian Tuhan, bukan kematian manusia, Oon. Roti Iya. dan apa Iya. yang kita minum itu melambangkan Iya. tubuh dan darah Tuhan. Daging Tuhan, Betul. bukan daging manusia, Iya. Oon. Tritunggal Oon, ya. Iya. Bertobat kalian tuntung, ya. Jadi kalau kita Jadi kalau kita perjamuan kudus, kita menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia. Kalau kita menganggap dia sebagai manusia, berarti itu sudah merendahkan perjamuan kudus. Jadi tidak layak untuk mengikuti perjamuan kudus. Iya, betul itu. Akulah Yohanes Diketahui 6 dia ayat ayat 51 itu, Kak itu Joy. sangat fundamental, yo. Fundamental ini kalimatnya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Itu sangat itu tentang keselamatan, tentang karya terbesar kayu salib itu dia berkata seperti itu. Iya. Jikalau betul. seorang makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan Iya. itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup Iya. dunia. Daging manusia mana yang turun dari surga, Oon? Tritunggal Oon, ya. Betul. Jadi itu artinya bahwa Tuhan itu memberi hidupnya untuk kita manusia. Artinya roti hidup Roti itu yang di 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 27. Ya. Oon, Tritunggal Oon, ya, pengikut Tertulianus. Jadi dia mengikuti tubuh, dia memberikan tubuh Geram dan saya darahnya dengan itu. Tritunggal ini. Jadi itu ada Enggak ini. penyingkapan bahwa dia akan memberikan tubuh dan darahnya itu untuk kita. Kan dia ini sendiri ya. Aku bersyukur banget loh sis Joy. Maksudnya aku masih baru belajar, maksudnya dari RT 6, tapi puji Tuhan bersyukur banget ya. Saya mengenal maksudnya bahwa Yesus Bapa. Ketika Joy, mereka tadi si Pak Grace ketawain ayat tadi yang dikatakan akulah roti yang turun dari surga. Dia ketawain itu. Dipikirnya itu roti yang Kurang ajar dijual di nggak dia? warung-warung yang harga Diketawain 3.000 itu. perak, Dia ya bilang kan? gitu. Iya, dipikirnya itu manusia. Kalian Mana ada itulah manusia di antikris, surga? penyesat itu kalian lah. Ya, Mana ada manusia di surga?